Aku ingin emak masuk surga. Kulihat emak terisak di tepi ranjang di kamarnya. Aku tidak tahu apa gerangan yang membuatnya menangis sore ini. Kubiarkan dan aku berlalu masuk ke kamarku, tentunya sambil berpikir, apa yang terjadi dengan emak. Kan sudah kusuruh bertahun-tahun yang lalu, tapi kau tak pernah mau mendengarkan. Lalu sekarang kemana akan kucari uang sebanyak itu? Sambil duduk dan meremas-remas kepalanya, kulihat ayah sangat marah malam itu. Di bawah pencahayaan remang ruang tamu rumah kami, wajahnya terlihat menakutkan. Emosinya memuncak, wajahnya memerah padam. Aku tergugu di balik pintu kamarku, tak sadar telah kugigit jemariku. Emak terisak lagi, badannya yang kian hari semakin kurus begitu menyedihkan. Aku semakin bingung, entah apa yang sedang terjadi beberapa hari belakangan. Emak dan bapak nampak sedih. Dengan langkah yang diseretku dekati mereka. Pandanganku penuh tanda tanya. Semakin mendekati emak, semakin kuat aura sedih menelusuk jauh ke relung hatiku. Buliran air mata satu persatu jatuh membasahi pipi. Aku menangis. Maak, kenapa? Hanya itu kata yang keluar dari mulutku. Emak menatapku dengan pandangan sayu dan kembali menunduk. Isaknya semakin menjadi-jadi setelah melihatku. Aku tak mengerti. Kemudian ayah berlalu tanpa sepatah kata pun. Emak kemudian merangkulku begitu kuat. Ratri sayang emak kan? Perlahan emak bersuara. Aku mengangguk. Aku gadis kecil 14 tahun, namaku Ratri Kesuma. Aku sudah tak bersekolah. Entah kenapa semua orang sulit berbicara padaku. Mungkin karena kata-kata yang keluar dari mulutku terbata-bata. Sejak kecil aku mengalami hambatan berkomunikasi. Aku tidak bisu tapi perkataanku sulit dimengerti oleh orang lain. Hanya emak dan bapak yang tahu apa yang aku katakan. Sejak setahun yang lalu aku syok dan tidak mau sekolah lagi. Semua teman selalu memolok-olok dan memandangku rendah. Mereka sering menirukan gaya bicaraku. Ejekan mereka begitu menyakitkan. Aku juga sulit untuk memahami pelajaran sekolah. Walau sudah belajar keras tetap saja aku tidak mengerti. Hingga di umurku yang sudah 14 tahun aku masih duduk di kelas 5 SD. Ya, aku sering tinggal kelas. Tapi aku tahu bahwa aku sangat menyayangi emak, sayang bapak. 1 tahun terakhir, aku tak tahu kenapa emak terlihat begitu kurus dan pucat. Sepertinya emak tidak sehat. Emak jarang sekali bercerita padaku. Hingga akhirnya kemarin secara tidak sengaja kulihat emak di kamar. Dari jauh kulihat emak berbaring sambil memoleskan sesuatu ke arah dadanya. Aku tidak berani mendekat ke arah kamar emak. Hari ini Tante Murni datang ke rumah. Dia membawakan martabak manis kesukaan emak. Tante Murni datang dengan suaminya dan kedua anaknya. Dia adalah satu-satunya saudara emak. Orang tua mereka sudah lama meninggal. Ratri, kesini nak, duduk sini dekat tante. Aku heran kenapa semua orang sedih. Begitu juga dengan Tante Murni. Tante Murni cukup membuatku tentram, jilbanya lebar dan wajahnya menyenangkan. Ratri, doakan ibu ya nak. Semoga sehat dan masuk surga. Tante mengelus rambutku perlahan. Emak dan bapak tersenyum. Mam kenapa ente? Sulit sekali menyampaikan apa yang ingin kutanyakan. Padahal begitu banyak pertanyaan di benakku. Aku heran melihat kondisi di sekelilingku. Semua sedih. Kenapa? Emak esok ke rumah sakit mau operasi. Doakan semoga emak lekas sehat ya. Senyum tante cukup melegakanku dan membuatku sedikit tenang. Aku hanya bisa mengangguk-angguk. Ente, sesur janda kan? Imana yarmak sesukna ente? Pertanyaan nyeleneh yang terpaksa aku keluarkan. Tante Murni tersenyum. Emak bisa masuk surga jika memiliki anak perempuan yang solehah. Ratri jadilah anak yang solehah ya. Dan doa-doa Ratri buat emak akan diterima Allah. Nah doakan agar emak masuk surga. Aku bengong. Ente, nak holeh, tentu. Aku tak bisa melanjutkan pertanyaan. Susah. Ternyata Tante Murni mengetahui maksudku bahwa aku ingin tahu anak yang solehah itu seperti apa.
Anak perempuan yang soleha itu menutup auratnya, memakai jilbab lebar seperti Tante Murni. Dengan tersenyum Tante Murni memperlihatkan jilbabnya. Anak perempuan yang soleha itu menjaga sholat 5 waktu, rajin membaca Quran dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleha selalu mendoakan orang tuanya. Aku mengangguk tanda mengerti. Paman, emak dan bapak tersenyum mendengar percakapan kami. Besoknya pagi-pagi sekali aku segera disuruh mandi sama bapak, disuruh pakai baju yang rapi. Katanya hari ini kami akan ke rumah sakit, juga dengan Tante Murni satu-satunya keluarga yang kami punya. Aku memakai baju terbaikku. Aku ingat kata Tante Murni semalam, bahwa aku harus mendoakan emak supaya sehat. Hari ini emak operasi. Emak kulihat keluar dari kamar rawat, semakin pucat dan lebih kurus. Seharian kami di rumah sakit. Tante, bapak dan paman sangat cemas. Tentunya mencemaskan emak. Kata tante emak akan dioperasi di bagian dadanya. Aku tidak begitu mengerti. Wajah mereka semua terlihat kusut dan mata agak cekung, begitu lelah. Ini adalah hari ke-6 sepulang dari rumah sakit. Emak telah selesai dioperasi. Emak tiba-tiba memanggilku untuk ke kamarnya. Di kamar itu kami hanya berdua. Bapak ada urusan keluar, Tante Murni dari tadi pagi pulang sebentar ke rumahnya dan nanti malam balik lagi ke sini. Sepulang dari rumah sakit aku jarang bicara sama emak. Aku sangat sedih melihat emak terbaring tak berdaya. Aku sayang emak, ku peluk emak dan ku cium pipinya. Mak, Tri yang mak, Tri doa ya, mak syukurja, terbata-bata ku sampaikan kalimat itu. Entah kenapa akhir-akhir ini aku selalu menangis bila di dekat emak. Kesedihan mendalam yang kurasakan bila ada di dekatnya. Sayang, emak juga sayang sama kamu. Sayang, sekali, emak menyeka air matanya yang terus mengalir sejak tadi. Ratri anak mak satu-satunya, jaga diri baik-baik ya sayang. Baik-baik sama bapak, baik-baik sama Tante Murni, mak senang sekarang Ratri sudah bisa mandiri. Ratri sudah semakin pintar, suara mak terdengar begitu pelan. Aku tahu emak senang melihat perkembanganku. Beberapa bulan terakhir aku tidak terlalu merepotkan emak lagi. Aku sudah pandai mandi dan pakai baju sendiri, begitu juga makan sendiri. Bahkan aku sudah bisa bantu emak cuci piring dan menyapu rumah. Emak senang. Ku peluk emak, aku menangis terseduh dan emak pun terisak-isak. Entah apa yang membuat kami begitu bersedih. Ratri sayang, yuk pulang yuk. Kurasakan dekapan Tante Murni begitu hangat. Bapak sudah melangkah duluan. Langkah bapak begitu berat. Aku tahu bapak merasa kehilangan yang sama dan mungkin melebihi rasa kehilanganku. Mak, Tri ulang ya. Air mataku selalu saja mengalir. Kuusap gundukan tanah kuning itu. Aku tahu bahwa emak takkan pernah kembali menemui kami. Menemui aku, bapak dan Tante Murni. Aku tahu bahwa emak telah pergi dan emak akan masuk surga. Aku akan mendoakannya, aku akan menjadi anak soleha itu. Mak, angan angis ya, Tri selalu doain mak. Ya Allah, sesukan mak ke urja ya Allah. Rasanya tak ingin ku beranjak dari tempat itu. Aku ingin temani emak. Kini umurku sudah 23 tahun. Aku tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Sejak kepergian emak, aku terus dimotivasi Tante Murni untuk lebih mandiri dan juga soleha. Kini aku sudah tidak terlalu terbata-bata lagi dalam berbicara. Tante Murni melatihku setiap hari agar sering berbicara. Dulu waktu emak pergi, aku hanya bisa mencuci piring dan menyapu. Tapi kini aku sudah pintar memasak. Aku selalu bantu Tante Murni di warung nasinya. Tante, makasih ya atas semua. Malam itu kupeluk Tante Murni. Aku sangat menyayanginya. Sejak kepergian emak beliaulah emakku yang kedua. Kini baru ku mengerti apa yang membuat nyawa emak melayang. Emak dulu mengidap kanker payudara stadium 4. Kemarahan bapak waktu itu karena emak tidak mau berobat ke dokter, padahal sudah lama bapak menyuruhnya. Emak khawatir pengobatannya akan banyak menghabiskan biaya.
Emak memilih obat tradisional saja, mengingat pendapatan bapak yang juga seadanya. Pada akhirnya kanker itu menggerogoti semua hingga ke paru-paru dan harus dioperasi. Operasi itu sukses tapi nyawa emak tetap melayang beberapa hari setelahnya. Aku tahu Tuhan sayang sama emak, bapak dan aku. Emak meninggalkanku di saat aku sudah mulai mandiri. Tante, jilbabku cocokkan sama bajunya. Aku berdiri dekat Tante Murni. Kami ingin ke kondangan warga kampung. Cocok sekali sayang. Kamu terlihat cantik Ratri, lagi-lagi kulihat senyum Tante Murni yang begitu meyakinkan. Kepergian emak merubahku 180 derajat. Aku benar-benar ingin emak masuk surga. Kata tante, emak akan masuk surga dengan memiliki anak perempuan yang solehah dan aku ingin emak masuk surga. Kini aku memakai jilbab lebar seperti halnya Tante Murni. Aku sudah mulai bisa mengaji. Abis maghrib kami selalu tilawah bersama. Tante mengajarkan banyak hal, aku selalu mengikuti pengajian 1 kali dalam seminggu. Hampir setiap malam di sepertiga malam di dalam tahajudku aku selalu berdoa. Ya Allah, lindungilah emak. Terimalah segala amal ibadahnya di dunia, jauhkan emak dari siksa kubur dan masukkanlah ia ke jannah-Mu. Pertemukan kelak emak denganku ya Rab. Aku yakin emak di sana senang melihat perkembanganku yang sudah sangat jauh. Kesabaran tante begitu berarti. Bapak juga semakin sayang padaku. Kini bapak memberiku adik kecil berusia 2 tahun. Bapak sudah menikah lagi 3 tahun setelah kepergian emak. Aku mengizinkannya karena aku ingin bapak juga bahagia. Emak, anakmu kini sudah dewasa. Anakmu ingin menjadi anak perempuan yang salehah. Anakmu ingin engkau masuk surga emak, kita ketemu di sana nanti ya, lirihku dalam hati. Air mataku mengalir melihat foto emak. Tante memelukku, ternyata sedari tadi dia memperhatikanku. Yuk kita ke kondangan.